Halo semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini Halo. balik lagi ke Halo. Jujurutut Podcast. Selamat paginya nggak ada bang? Selamat pagi juga buat kalian ya, yang di mana gitu nggak tahu deh. Hmm. Jadi di hari Dengerin ini nontonnya pagi. Jujurutut Podcast bakal membawa tema cerita-cerita sedih nih ya guys ya. Tapi gue pengen kasih preface dulu, gue kasih disclaimer. Mungkin yang di cerita-cerita ini gak usah kita nilai lah ya. Janganlah menilai Ya, kesedihan masa kita orang milih ya, kesedihan orang, nggak usah betul. di-grade lah. Ini gue jadi ya kayak gue bacain Kita aja. ya kita sharing aja, kita listener Mm, aja lah. siapa tahu Iya. kalau buat kalian-kalian yang kesebut ceritanya, kebaca ceritanya, ya, buat semoga meringankan lah ya. Buat kalian yang So nggak kita kebaca, pengen menyemangati kalau ya bisa supaya betul. kalian Betul. tidak sedih-sedih lagi gitu. Buat Kayak kalian yang temen nih. nggak gue sebut atau nggak kebaca sama gue, mungkin masih bisa dibaca sama teman-teman gue entar. Atau ya jangan berkecil hati lah. Sebenarnya gue baca kok kebanyakan. Cuman karena ini banyak banget nih. Udah 120 email nih ya. Anjay. Lebih bos. Itu belum sempet gue baca. Tiap Ya. hari tuh notif gue ada Iya, aja. bos. Ntar kita Terima kasih, bacain deh guys. pelan-pelan Udah deh. submit. Oke, langsung aja kita ke cerita pertama dari dia minta disamarin, jadi gue sebut aja nama dia Tara. Kenalin bang, Oke. gue Tara. Nggak tahu sedih atau enggak, semoga dibaca sampai habis dan diambil hikmahnya karena ada pesan moralnya. Oke. Gue punya ayah dan ibu yang masih lengkap dan mereka sayang sama gue, tapi itu masa sekarang. Dulu gue adalah anak pertama dan perempuan. Gue sering diabaikan karena gue bukan laki-laki. Bapak gue maunya anak laki-laki tapi gue lahir duluan. Gak lama gue punya adik laki-laki. Gue selalu bertingkah kayak cowok supaya gue dianggap di dalam keluarga. Gue sadar gue cewek tapi gue gak bisa milih lahir jadi apa. Jadi bukan salah gue. Tiap malam ibu sama bapak kelahi mulu sampai kadang ibu lempar piring dan bapak mukul ibu. Rasanya rumah gue bukanlah rumah tapi neraka. Gue juga dipukul karena nilai sekolah jelek terus, bahkan kadang sampai ditendang sama bapak. Walau ibu belain aku, tapi ibu juga nggak berbuat lebih. Dan ibu selalu kelihatan capek di rumah. Gue kasihan sama ibu karena selalu nangis. Ibu kalau nangis selalu di belakang, nggak pernah ditunjukin. Gue sama adik cowok gue yang waktu itu masih kecil cuman bisa main keluar rumah untuk melupakan bahwa rumah kami seperti neraka. Suatu malam bapak pulang sambil mabuk. Dan ibu marah karena bapak pulang malam. Kami tidak bisa tidur karena mereka selalu bertengkar. Semua itu udah biasa tapi malam itu beda. Bapak ngamuk dan mukul ibu sampai ibu kesakitan. Gue cuman bisa ngintip dari balik tirai waktu itu. Gue lihat ibu dibanting dan ditendang sama bapak. Gue mau nolong ibu tapi gue takut sama bapak jadi cuman bisa lihat doang. Gue lihat bapak balik berjalan ke arah kamar. Gue langsung peluk adek gue dan kami ke pojok kasur menjauh dari pintu. Bapak masuk dan matanya merah. Gue takut dong jadi sasaran selanjutnya. Gue tapi cuman selanjutnya. Tapi bapak cuma ngomong doang. Kalian anak gak tahu diuntung. Masih ke sekolah kan tapi cuma jadi beban. Sekolah aja gak bener. Malu punya anak kayak kalian. Sebenarnya banyak yang diucapin cuman lupa. Gue waktu itu takut dan juga benci sama bapak karena apa sih salah gue? Dia marah karena nilai gue jelek. Salah sendiri kenapa gak ada waktu buat bantuin gue belajar? Apa karena gue anak cewek? Salah sendiri lahirin gue. Apa sih salah gue? Apapun itu gue gak akan pernah bisa kelihatan sempurna di mata bapak. Gue jahat banget sampai bapak mati aja. Dan mau ibu gak pernah nikah sama bapak jadi gue gak lahir atau gue bisa bunuh bapak gue. Udah kejadian malam itu, ibu cuma diam di kasur gak bisa bangun. Gue sedih banget lihat ibu kesakitan. Gue mikir semoga aja rasa sakit itu pindah ke gue. Gue gak tega lihat ibu kayak gini. Walau suka marah, tiap gue minta jajan, gue tahu ibu harus berhemat demi kami. Pikiran gue jahat banget waktu itu. Gue mau bunuh bapak gue sendiri. Gue benci banget bapak. Gue dan adik laki-laki gue sering dipukul dan ibu juga sering dibuat nangis. Kenapa hidup gue gak bisa normal? Gue pada saat itu marah sama Tuhan. Kenapa sih dikasih ortu kayak gini sih? Gak berakhir di situ juga, gue dibully di sekolah. Gak ditemenin karena tampilan lusuh dan digosipin anak miskin. Waktu itu SD gue SD swasta tempat anak orang kaya. Selama kelas 1 sampai 6 gak ada jalan yang mulus. Dijauhin, dibully, dan parahnya saat SD gue dilecehkan. Gue gak pernah bilang ke ortu karena malu dan takut ada gosip lainnya. Gue udah kelas 5 waktu itu dan gak punya temen lalu duduk paling belakang sendirian. Suatu hari masuk murid baru yang badannya besar dan beda dari anak lainnya. Katanya sih dia anak tinggal kelas dan ngulang lagi. Seharusnya udah masuk SMP. Yah dialah pelaku pelecehan itu.
Gue kalau ingat ini kayak bodoh banget, kenapa nggak ngelawan aja. Jujur gue malu cerita ini, tapi gue pengen orang yang pernah di posisi gue tahu hidup lu nggak berhenti di sini. Lo harus fight dan cari solusi. Singkat cerita, anak baru itu duduk denganku satu meja karena aku sendirian. Aku tipe yang juga malu-malu sama orang asing, jadi aku diem banget, nggak aku ajak bicara. Satu hari di kelas jam pelajaran, gue lagi asik nyatat materi, tiba-tiba ada sesuatu yang nyentuh paha gue dan rupanya tangan anak itu. Gue kira dia mau ngomong, tapi dia kayak lihat keadaan sana sini. Gue panik terus gue diem. Gue takut, keringet dingin, pelan-pelan tangannya ngelus paha gue dan masuk berani ke rok gue. Pulpen yang gue pegang sampai jatuh karena kaget. Anak ini apa sih maksudnya kok pegang-pegang? Gue takut banget sampai gue gak bisa ngomong apa-apa dan dia melototin gue serem biar gue diem. Untung jam istirahat bunyi dan gue langsung berdiri kabur. Teman-teman gue gak ada yang peduli dan gak ada juga yang merasa aneh. Gue takut dan kabur ke toilet. Gue sembunyi dan gak mau keluar sampai bunyi bel lagi. Waktu itu istirahat itu cuma 15 menit dan gue terpaksa masuk kelas lagi. Kejadian itu diulang dan gue cuma bisa diem sambil berkeringat dingin. Pulang sekolah gue langsung pulang dan gak mau ke sekolah lagi rasanya. Gue pulang ke rumah jalan kaki, masih ketakutan gue waktu mau ngomong ke ibu. Waktu sampai ke rumah gue lihat ibu gue berkemas dan masukin baju ke dalam tas. Gue tanya, ibu mau kemana? Rupanya ibu mau pergi dan cerai sama bapak. Ibu rencana mau bawa gue sama adik gue. Gue tahu saat itu gue harus milih ikut ibu, tapi gue milih tinggal sama bapak. Ibu pergi gitu aja ninggalin aku di rumah sendirian. Gak berapa lama bapak pulang nanya ibu mana. Gue bilang ibu pergi. Dan kayak bapak paham maksud gue. Bapak duduk diam dan lemas tanpa bertanya apa-apa lagi. Gue mau bilang alasan gue tetap di sini. Itu karena bapak gue harus tanggung jawab sama keluarganya. Dia harus ingat bahwa dia punya anak istri di rumah. Gue tahu ibu waktu itu gak punya uang buat kemana-mana dan satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab adalah bapak. Malamnya gue tidur sendiri di kamar yang terasa luas padahal biasanya sempit. Gue kangen banget sama ibu dan menangis. Gue tahu kalau ikut ibu, mungkin kami bisa bersama. Tapi gue tahu ibu juga susah kalau harus menanggung 2 anak orang sendiri. Besoknya gue ke sekolah lagi. Gue gak bilang apa-apa ke bapak. Gue lesu mau pergi sekolah. Di depan sekolah gue diem depan pagar berpikir 2 kali buat masuk. Gue takut tapi gue gak bisa kemana-mana. Akhirnya bel bunyi, gue milih masuk kelas. Kalian bisa tebak kan kejadian yang sama terulang lagi. Tapi kali ini tangan anak itu sudah berani masuk ke celana dalam gue. Perasaan gue malu saat itu. Kesel harus tahan semua ini. Gue mikir lebih baik gue mati daripada harus kayak gini. Dan kejadian itu terus terjadi selama beberapa minggu. Bahkan kali ini, anak itu nyuruh gue buat pegang-pegang punya dia. Gue ogah tapi dia maksa dan ambil tangan gue. Gue jijik. Sumpah jijik banget saat dia keenakan. Sementara gue menderita. Hati gue hancur banget. Saat itu gue gak bisa ngelawan karena gue takut sama tatapan orang ke gue. Kalau tahu dan ortu gue bakalan malu punya anak kayak gue. Apa sih yang salah di hidup gue? Kok bisa gini banget? Sama siapa gue bisa bersandar? Anak cowok itu dikeluarin dari sekolah karena masalah lain. Dan gue gak pernah lihat dia lagi. Penderitaan itu menjadi trauma bagi gue dan gue selalu jaga jarak sama cowok. Gue tetap diem dan gak ada yang tahu soal ini sampai saat ini. Gue selalu menaruh curiga sama setiap cowok dan hilang kepercayaan. Bagi gue cowok cuma bisa nyakitin cewek dan cewek selalu salah di mata orang. Gue bertahan dengan tetap diam sampai saat ini karena gue percaya hidup bisa berubah. Gue ngalamin itu dan hidup gue berubah. Gue gak nyuruh kalian buat yang ngalamin pelecehan buat diem. Tapi gue pengen kalian yang di luar sana jangan takut sama orang-orang bangsat kayak gitu. Gue diem dan gue jujur itu bodoh banget. Akhirnya gue nyesel banget dan trauma gue gak bisa hilang tapi gue sembunyikan semua itu. Lalu akhirnya gue toksik ke diri sendiri. Gue punya konflik sama diri sendiri dan gue gak bisa tidur dengan tenang karena takut dibawa ke mimpi. Ortu gak pernah tahu soal ini dan gue tetap menjaga ini dari mereka. Karena gue gak mau luka gue jadi luka juga buat mereka. Itu pilihan gue. Gak peduli sebodoh apapun gue. Sebenarnya gak cuman itu aja pelecehan yang gue alamin. Kejadian SD ini masih lebih baik untuk diceritain. Hidup gue di tahun 2022 udah baik. Dan gue gak mau merusaknya. Gue lagi fokus ke ibu gue yang sakit. Coba tolong doain ibu gue cepat sembuh. Udah gitu aja kok bang. Makasih ya udah dibacain. Buat kalian cewek-cewek, kalau kalian diem saat dilecehin, aku ngerti banget kenapa. Tapi kalian jangan pernah ragu untuk bela diri kalian. Hal yang benar untuk dilakukan adalah bela diri kalian. Kalau enggak, siapa lagi? Kalian adalah ksatria buat diri kalian sendiri. Semoga cucu rotot sehat selalu. Jangan lupa. Habis. Oke. Pengen gue pukul ya cowok yang itu.
Brengsek banget sampai Tapi emang udah masukin. brengsek gitu dari awal loh. Iya. Itu SD ya? Sampai celana dalam sih. SDM Agak bejat. iya binatang. Iya udah pasti binatang lah. SD. Cuma gue pengen ngomong kayak harusnya tuh teriak aja. Cuma di satu sisi gue juga ngerti pasti dia tuh SD trauma masih. dari keluarganya juga. Dia trauma Iya. kalau misalnya dia teriak kena kasus. Itu dia bilang kan orang tuanya jadi malu karena kan bapaknya udah apa kayak berharap apa sih? Maksudnya pengen dia jadi cowok aja gitu. Sedangkan dia kan terakhir pertama cewek gitu kan. Jadi dia kayak nggak pengen diomelin lagi karena percuma kan kalau misalnya dia teriak dikasusin orang tuanya dipanggil dia Orang bakal tuanya juga. diomelin lagi di rumah gitu loh. Iya. Dia juga dibully kan di sekolah. Iya makanya jadi kayak di satu sisi itu sih rasanya kayak lu nggak punya tempat satu orang pun yang bisa lu jadiin tempat bersandar gitu loh. Bahkan temennya pun mungkin ya temennya nggak semuanya ngebully tapi yang lainnya ya udah bodo amat cuekin aja gitu nggak mau yang Iya, kayak ikut iya. campur karena takut dibully juga mungkin kan kalau misalnya nggak Iya. bantuin tuh gimana. Atau Anak kan mereka juga SD. sebenarnya nggak tahu gitu. Kayaknya nggak mungkin ya man kalau nggak tahu kalau misalnya dia udah merasa dibully kan pasti kayak nggak tahu ya kalau kayak gue nih gue tahu nih di kelas gue nih ada yang tanda kutip Dijauhin. dibully itu gue tahu gitu tahu gitu kalau misalnya pasti seenggaknya ngerasain cuma emang kadang ya gitu sih gue juga gue akuin sih dulu sih gue kurang stand up sih buat orang yang ngebully mungkin karena gue juga sempet dibully kali ya jadi sempet ya begitu gitu kebanyakan orang pasti kalau ngeliat orang dibully ya diem aja gitu loh nggak berani untuk stand up atau gimana gitu kebanyakan ya makanya buat orang luar sana kalian yang stand up buat bullying bagus guys Mesti lebih dieducate sih bener sih. Soalnya Iya. kayak dari yang gue lihat apalagi masih SD ya kadang kalau teman-teman kayak ada satu anak yang dibully yang lain juga malah ikut nggak Ikut. iya kadang nggak berani malah mau ngebantu karena lawannya banyak ibaratnya iya gitu. ya tapi anak kecil sih Iya. wajar sih makanya emang bad luck sih sebenarnya bisa bilang ini tuh dia bad luck sebenarnya bisa gue konklusikan ya Anak karena kecil kalau bener-bener ngebully jatuhnya ini apa kayak have fun-nya mereka aja. Iya, mereka nggak tahu Iya. tuh bisa nyakitin orang semana gitu. Iya dan dia bad luck juga. Kadang kan masih ada orang yang dibully di sekolah tapi keluarganya bisa ngebelain kan. Datang ke sekolah, bapak emaknya ngomong ke kepala sekolah segala macem. Ada juga yang kayak gitu akhirnya nggak dibully lagi gitu. Tapi kalau dia nggak bisa gitu makanya akhirnya berkelanjutan terus. Karena orang tuanya juga lagi ada masalah di rumah. Tuh. Nah, Iya. siapa tadi namanya disamarinnya? Tara ya. Jadi Tara. Tara ya. Tara semoga kamu sekarang Itu Nah, lama banget tuh. hidup jauh lebih baik Cerita ya. lama apa baru-baru gitu? Dia nggak ngasih referensi Dia nggak berapa ngasih. tahun yang lalu sih. Iya. Seharusnya sih tonton sekarang anak-anak zaman sekarang nggak bully-bully lah. Enggak, dia itu udah kayak udah lama. Kayaknya udah Udah lama deh lama, kayaknya. zaman lama. Tapi Cuma kalau luka mah nggak hilang bang. Iya. Iya. Tapi kalau zaman soal seksual ya masih ada. Gila sih tuh anak cowok. Gila yang SD udah bejat. Ya ampun. Wah, ngerti Kalau lagi bejat sih. mah nggak hilang. Dulu mah gue Otak dari SD SD, mainnya anjing. main tajos cuy. Iya nih gue SD jangan kan kepikiran loh. Main gundu aku bang sama bentengan. Buat Iya, kalian bentengan cowok-cowok kejar-kejaran. jangan ngadi-ngadi ya kalau SD. Udah lu main tajos, Iya. saya main tajos. Gak cuma SD lu udah Nggak sampai ada bang. kuliah juga jangan Iya deh. ngadi-ngadi lu. Iya. Gak ada batasan umur lu jangan ngadi-ngadi deh kalau belum nikah deh anjing. Gila Buset. sih. Kok bisa kepikiran gitu sih tuh bocah? Nggak Dari tahu nih. mana ya? SD Terus abang-abangannya tuh kacau. kalau emang kalian ngeliat hal kayak gitu, inilah lawan lah. Masalahnya kalau pelecehan sih sulit ya. Karena itu kan posisinya diem-diem itu pasti kan dia kan. Iya. Gak segampang itu bang. Gak segampang Iya. itu Ya betul. kalau Cuma at ngeliat least kalau ngeliat kalau Kalau laporin, ngeliat, jangan diem. kalau ngeliat dilawan, terus jangan ya lu tutup mata gitu. Jangan kayak udah biarin aja, ntar gue malah kasus gitu. Jangan kayak gitu. Ya kita lanjut aja ya. Ini jangan lama-lama nih. Semangat lah Tara, Iya, semangat. semangat Semangat, buat Tara Tara. ya. Ini buat Semoga ibunya cepat sembuh juga ya. ya Iya. betul. Iya. Semoga cepat sembuh. Semoga hidup kamu sekarang di atas. Amin. Amin. Bisa Amin. jadi orang. kita lanjut ke cerita kedua dari dia emailnya namanya Hanabi dan dia nggak minta disamarin jadi ya udah. Halo Cici Rutut, di sini aku mau berbagi kisah sedih dari sahabat baikku. Dia sahabatku dari SMP. Aku udah minta izin dan dia bilang nggak masalah namanya nggak disamarin. Jadi panggil aja dia Joy. Sebenarnya Joy ini anaknya baik, pintar dan cantik banget. Jadi cewek nih Joy ya kayaknya ya.
Pokoknya perfect, tapi menurutku dia nggak beruntung dalam hal keluarganya sih, karena mamanya meninggal waktu ngelahirin dia. Katanya sih karena keracunan air ketuban. Jadi dia nggak ngerasain kasih sayang seorang ibu, dan papanya, which is ortu dia satu-satunya, juga nggak perhatian sama dia. Karena papanya cinta banget sama mamanya, jadi beliau nyalahin Joey sebagai penyebab kematian nyokapnya. Wah. Joey pernah cerita dari dia kecil papanya nggak pernah sekalipun peluk dia. Jangankan meluk, panggil namanya aja nggak pernah. Bahkan papanya kayak nggak mau lihat mukanya gitu. Pernah juga papanya bilang ke temannya kalau setiap dia kali dilihat Joey, dia jadi ingat sama almarhumah istrinya, dan itu bikin dia nggak senang. Dia dengar si Joey ini dengar kata-kata ini ketika dia umurnya 12 tahun. Joey bilang meski dia tahu papanya nggak sayang dia karena masalah ini, tapi abis dengar langsung dari mulut papanya dia bener-bener down dan sedih banget. Akhirnya dia mutusin untuk pindah ke sekolah yang ada asramanya. Joey sendiri bilang sebenarnya dia berharap papanya nahan dia, tapi papanya cuma bilang oke. FYI aja, aku kenal Joey waktu dia pindah sekolahku. Dari awal kenal dia gak pernah ketawa atau senyum lepas sekalipun. Bisa dibilang selalu murung dan pendiam banget. Dia lebih banyak ngabisin waktu buat belajar. Jadi dia pinter, dia juara umum dan NEM-nya aja 40 pas SMP dan 49,8 waktu SMA. Pintar lah intinya. Katanya sih kalau belajar dia jadi gak berlarut-larut mikirin papanya yang gak peduli sama dia sedikit pun. Bahkan yang ambil raportnya aja ART-nya. Aku bisa deket sama dia karena kita sebangku. Awalnya dia juga gak mau membuka diri ke aku, tapi karena aku muka badak jadi aku deketin terus. WKWK. Akhirnya dia jadi sahabatku deh. Dia juga sering ngasih contekan ke aku dan ngajarin materi kalau aku gak ngerti. Aku temenan sama dia bukan karena ini ya, tapi aku merasa tertantang aja. Masa aku gak bisa nemenin dia? Awas aja kalau kalian ada yang negative thinking. Back to the story, Joey pun gak pernah ketemu papanya sampai lulus SMP. Waktu liburan pun dia gak pulang ke rumah, dan papanya juga gak pernah hubungin dia. Dia cuma pulang waktu lulus SMP, itu pun gak ngobrol sama papanya. Papanya sih katanya yang hindarin dia. Dan waktu SMA dia juga gak sekolah. Dia juga ke sekolah dengan asrama. Singkat cerita, Joey kuliah kedokteran di UK dengan beasiswa. Tapi baru 2 tahun kuliah dia dapat kabar kalau papanya kena kanker ginjal karena papanya heavy drinker. Jadi Joey harus pulang ke Indo untuk jagain papanya, terus dia bilang mau donorin ginjalnya buat papanya. Soalnya waktu itu udah agak parah sampai masuk ICU. Sebenarnya papanya punya banyak uang, tapi nyari donor ginjal itu susah banget. Akhirnya Joey bilang, ya udah pakai ginjal aku aja. Waktu itu aku langsung bilang, lu ngapain donorin ginjal buat bokap lo? Orang dia nggak pernah peduli sama lu. Lagian kalau lu donorin 1 ginjal pasti lu juga nggak bisa hidup normal lagi. Menurut aku wajar dong aku ngomong ke gitu karena Joey sahabat aku dan aku tahu semua cerita hidup dia. Tapi waktu itu Joey bilang dia udah maafin papanya, bahkan sebelum papanya minta maaf ke dia. Dia bilang kalau sayang ke orang itu gak harus disayang balik dan dia rela berkorban buat satu-satunya keluarga dia yang masih hidup karena di sisi lain dia juga merasa bersalah tentang mamanya. Ya aku cuma bisa dukung keputusan dia sih. Waktu itu aku gak bisa nemenin dia karena nenekku meninggal jadi aku baru bisa datang 3 hari setelah dia operasi. Tapi waktu aku sampai di RS ternyata Joey belum sadar, padahal udah 2 hari pasca operasi dan dokter bilang dia koma. Di situ aku ketemu papanya, orangnya jutek banget, tapi masih ganteng. Waktu itu papanya nanya aku siapa, refleks aku jawab, kalau aku sahabatnya Joey. Abis itu bokapnya jadi nanya-nanya tentang ke Joey ke aku. Dia nanya Joey bahagia nggak keluar dari rumah dan lain-lain. Ya aku ceritain lah semuanya. Di situ papanya nangis. Ya aku salting lah, apalagi diliatin orang RS disangkanya aku lagi ngapain. Papanya nggak cerita apa-apa sih ke aku, tertutup banget orangnya. Besoknya aku ke RS lagi dong mau bantu jaga Joey, tapi dia harus dioperasi lagi karena komplikasi pas operasi. Aku langsung panik banget. Di situ aku juga lihat papanya Joey cuma berdiri diem di depan ruang operasi. Aku juga bingung harus ngapain dan cuma bisa berdoa aja. Singkat cerita, Joey sadar 4 hari abis operasi kedua. Aku selalu lihat papanya di ruang rawat. Kadang aku lihat papanya nangis. Aku juga jadi mikir mungkin papanya juga merasa bersalah sama Joey. Habis Joey sadar, papanya minta maaf dan bilang makasih ke Joey. Dia juga bilang kalau sebenarnya he doesn't deserve ini semua. Selama ini papanya bukan gak sayang sama dia. Katanya awal emang dia kesel karena istrinya. Tapi sebenarnya dia sayang dan peduli juga sama Joey. Waktu Joey bilang mau pindah ke sekolah asrama, dia mau nahan tapi gak jadi karena dia pikir Joey mau keluar rumah karena benci banget sama dia. Akhirnya Joey baikan sama papanya. Yang bikin kesel, ternyata papanya pikir Joey benci sama dia dan Joey pikir papanya benci sama dia. Tapi aku salut sama Joey karena dia mau maafin papanya yang udah nyakitin dia. Sekarang Joey udah punya tunangan by the way.
Katanya mau nikah akhir tahun ini. Happy ending. Ada hikmah yang bisa dipetik ya guys ya. Semoga bermanfaat ceritanya. Kalau ada yang nggak jelas nanti aku reply lagi deh. Nih, gue sengaja pilih yang ini biar nggak terlalu sedih gitu loh ya, dari yang sedih tadi. Bagus dong. Iya. Bagus. Ya mungkin papanya kayak kesel. Mungkin waktu itu lagi mumet banget kali ya. Jadi ceplos ngomong begitu ya. Ya, Tapi mungkin maksudnya nggak gitu. baru punya anak lah, wajar lah Iya. kehilangan. Ya, karena sebenarnya kalau jadi orang tua tuh nggak ada apa ya, nggak ada cara sih buat lu jadi orang tua tuh, nggak ada bukunya zaman dulu. Nggak ada. Iya. Seiring Learning by waktu doing, gitu. ya. Cuma satu hal yang mesti dipegang sama semua orang tua yang punya anak gitu ya. Anak tuh nggak pilih buat dilahirin, bos. Lo yang memutuskan untuk melahirkan anak lo gitu. Jadi Betul. jangan pernah nyalahin anak lo kalau apa ya, kayak jangan Dari pernah nyalahin sesuatu. anak lo karena mereka lahir gitu. Karena mereka tuh sebenarnya nggak mau lahir gitu. Yang bikin mereka lahir itu ya lo berdua gitu. Jadi menurut gua ketika yang tadi dia ngomong nyalahin dia karena kematian emaknya juga, wah mungkin kalau emaknya denger tuh bapaknya digaplok kali gitu ibaratnya lo. Kayak harusnya kan ya justru lu udah kayak gitu, justru lu mengingatkan dia sama istri lu justru take care dong gitu. Masa lu mengingatkan sama istrinya Iya dong. tapi malah lu benci, itu kan istrinya konflik udah gitu loh. Istrinya udah ngorbanin nyawanya Gitu makanya gitu loh, buat kayak ngeluarin anak. betul, kecuali let's say itu bukan anak kandung lu. Oke lah, lu masih ada tanda kutip mungkin diperbolehkan ngomong kayak gitu, tapi kan ini kan benar-benar anak lu juga gitu kan. Kayak bahkan kalaupun bukan anak lu pun menurut gua ya lu nggak berhak ngebenci anaknya. Lu mau berhak ngebenci selingkuhannya nggak apa-apa gitu. Tapi anaknya mah nggak tahu apa-apa gitu loh. Intinya anak kecil tuh putih anjir. Lahir ke dunia ini tuh nggak ada yang nggak bersalah. Mereka nggak tahu apa-apa. Orang tiba-tiba lu yang seks nggak pakai kondom tiba-tiba mereka ada gitu, gimana? Ya karena dipikirin juga kalau anak itu sebenarnya manusia ya guys ya. Manusia, bukan bos. peliharaan. Buat kalian Betul. yang udah jadi orang tua, tolong diingat aja itu anak tuh Tolong manusia, diingat. punya pilihan diri sendiri. Kalau emang pilihan mereka salah, dinasehatin. Kasih tahu. Iya, tapi jangan dipaksa. Jangan dibenci. Betul, jangan dipaksa, jangan dibenci. Anak berhak ngebenci orang tua, bos. Orang tua nggak berhak benci anak sebenarnya technically. Itu bukan hal yang bisa diwajarkan sih. Iya makanya. Jujurnya. Betul, tapi basicnya kayak gitu. Kayak yang mesti diingat adalah anak itu nggak pernah memilih untuk lahir ke dunia, nggak pernah. Ya itu dia. Ya deh. Iya. Tidaknya Joy Iya. hidupnya sudah lumayan baik ya sekarang ya. Selamat ya Joy ya. Semoga lebih bagus lagi. Salut sama Joy bisa berbesar hati. Oh, iya. Bisa sampai mau kayak gitu. Jadi ya God bless you lah Joy ya, God bless you lah. Lancar nikahnya semua. Amin. Semoga bahagia. Amin. Ya lanjut. Cerita lagi. Halo Cicerutut, sebenarnya ini cerita kehidupan gue sendiri sih. Maaf banget kalau misalnya ada penulisan kata yang bla 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 bla. Nama gue nggak apa-apa, disamarin juga. Selamat membaca. Sorry, dia nggak apa-apa kalau nggak disamarin. Oke, namanya Naya. Gue ini anak bungsu dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Papa gue seorang bos cabang dan mama gue seorang IRT, ibu rumah tangga. Gue punya abang cowok namanya Nazwan. Dia selisih 6 tahun sama gue. Kata tetangga gue, sebelum gue lahir kehidupan rumah tangga mama dan papa tuh baik-baik aja. Rukun dan kelihatan bahagia. Tapi semenjak kelahiran gue, hubungan mama dan papa tuh merenggang. Papa sering banget pulang malam dan juga sering keluar kota. Awalnya mama maklumin aja, tapi lama-kelamaan dia mulai curiga karena papa jarang pulang ke rumah. Kalau ditanya pasti dijawab sibuk dengan dalih lembur. Curigaan mama semakin besar pas dapat kabar dari rekan kerja papa kalau papa sering jalan bareng sekretaris. Hingga suatu malam, mama sama papa terlibat cekcok. Saat itu usia gue baru 2 tahun dan gue inget gimana papa ngebentak mama dan nampar dia. Kalimat terakhir yang gue dengar dari pertengkaran mereka itu, mama minta cerai. Tapi sayang papa nggak ngabulin. Sejak hari itu tingkah papa berubah. Cara memperlakukan gue beda nggak kayak dulu. Gue sering dibentak, dipukul, dan bahkan gue pernah dibilang anak pembawa sial sama dia. Jujur itu bikin hati gue sakit dan karena saat itu masih kecil gue nangis lah. Itu selalu berujung dengan mama marahin papa gue dan berakhir mereka yang adu mulut.
Puncaknya itu tepat 2 hari sebelum ulang tahun gue, papa pergi ninggalin rumah dengan beralasan meeting di luar kota dan berakhir nggak balik berminggu-minggu. Mama waktu itu keteteran karena dia nggak ada titipan uang sama sekali dari papa. Bahkan dia rela ngejual kalung sama cincin nikahnya buat biaya makan gue dan abang gue. Keluarga mama nggak ada yang berniat nabung kita, bahkan ngasih bantuan sedikit pun nggak ada. Mereka acuh, nggak peduli meskipun nanti kita mati kelaparan. Akhirnya karena itu mama mutusin buat jualan gorengan keliling komplek dengan gue digendong dan abang gue yang dituntun. Singkat cerita akhirnya gue masuk sekolah dasar dan abang gue masuk SMP. Saat itu mama udah kerja di salah satu rumah makan, entah gue lupa nama rumah makannya apa. Seperti anak-anak yang lainnya di sekolah biasa, nggak ada yang terlalu menarik sebenarnya sampai tepat gue kelas 2 SD. Saat itu sekolah gue ngadain semacam pentas seni buat perayaan Hari Anak. Semua orang tua siswa diundang, nggak diwajibin sih, tapi pihak sekolah pengen mereka datang. Kebetulan di tanggal itu juga sekolah abang gue ada acara juga dan orang tua diwajibkan hadir. Awalnya gue berharap mama nyempetin hadir ngeliat gue tampil atau mungkin sekedar ketemu sapa sama guru-guru. Tapi sampai acara selesai dia nggak datang dan milih ngadirin acara abang gue. Karena dulu gue masih lugu, jadi gue tanya, kenapa mama nggak datang? Dan dia jawab, acara abang lebih penting. Lain kali kalau sekolah kamu ada acara lagi, mama bakal datang kok. Oke, gue maklumin karena emang acara sekolah gue gak sepenting acara abang gue. Tapi di tahun depan ketika ada acara pentas seni di sekolah gue, lagi-lagi mama gak hadir dengan alasan, mama sibuk, lain kali aja ya nah. Oke, gue maklumin lagi karena gak mungkin gue maksa mama buat datang pas lagi dia kerja. Gue persingkat aja ya kak. Tepat gue kelas 6 SD, seperti biasanya di setiap hari anak pasti ada pentas seni. Dan waktu itu gue berharap mama datang karena selama ini dia gak pernah hadir. Di hari H gue udah berharap banget dia datang karena penampilan gue kali ini. Gue bakal nyanyi lagu dan sejujurnya udah gue khususin buat dia. Tapi ternyata ekspektasi tak sesuai realita. Mama gak datang dengan alasan yang sama dan ini bener-bener nyakitin hati gue. Setelah tampil gue nangis dong karena gue kecewa banget. Gue ngeracau gak jelas sampai jalan ke kelas gue. Di kelas gue berusaha agar air mata gue gak muncul lagi. Temen gue berusaha nenangin gue, tapi tiba-tiba salah satu ibu temen gue nanya, Dek, mamanya gak datang lagi ya? Dan gue cuma ngangguk sebelum akhirnya ada ibu-ibu yang ngomong, kayaknya mama kamu emang gak niat deh. Masa udah lebih dari 2 kali dia absen mulu? Gue cuma senyum gak tahu mau bilang apa lagi sampai ada ibu-ibu yang nyeletuk. Mungkin dia malu karena anaknya gak berprestasi. Dan itu bikin gue bertanya-tanya apa iya mama malu karena gue gak pintar. Semenjak hari itu gue selalu kepikiran sama kata-kata ibu itu. Gue coba positive thinking aja dulu, tapi mungkin mama emang belum bisa hadir aja. Tapi entah kenapa gue ngerasa mama emang kayaknya malu punya anak kayak gue. Karena setiap ketemu sama teman-temannya pasti mama selalu banggain abang gue daripada gue. Gue jujur ngerasa kayak mama tuh gak adil sama gue. Dia selalu ngutamain abang gue. Bahkan ketika abang sakit dia benar-benar khawatir sampai gue dilupain. Tapi ketika gue sakit dia gak pernah tuh nanyain keadaan gue. Jangan kan nanyain, nengokin aja enggak. Pernah gue ngomong ke mama, kenapa sih dia selalu gak adil ke gue dan abang gue? Dan dijawab, ya kamu sadar diri dong, lihat abang kamu, dia pintar, berprestasi, bikin mama bangga. Gak kayak kamu selalu bikin mama kecewa dengan nilai-nilai kamu yang kecil itu. Mama itu malu punya anak yang bodoh kayak kamu. Dan itu beneran bikin gue sakit hati banget. Dan semenjak hari itu komunikasi gue sama mama gue mulai renggang. Singkat cerita, gue kelas 1 SMA dan gue mondok di salah satu pondok pesantren Salafiyah di Banten. BTW SMA dan pondok gue itu terpisah jadi gak kayak pondok-pondok yang lainnya gitu. Sedikit informasi pula, papa dan mama gue udah saling kontekan lagi karena pas gue kelas 2 SMP, papa tiba-tiba datang ke rumah dan bawa surat cerai. Hubungan gue sama papa juga udah mulai baik meski kita kadang masih agak canggung. Satu informasi lagi, papa udah punya istri baru dan 2 anak tiri. Yang pertama cowok 2 tahun lebih tua dari gue dan yang kedua cewek seumuran gue. Kebetulan anak kedua papa ini satu pondok juga sama gue dan di sini dia selalu bikin gue kelihatan jelek di mata santri yang lain. Santri itu kayak siswa. Sampai akhirnya gue dikucilin sama mereka dan ya selama 4 tahun mondok gue gak punya temen. Sering dibully, uang jajan gue dipalakin dan kadang gue sering jadi babu mereka. Dan itu semua mama gue gak tahu sama sekali. Bukan gak tahu sih, tapi lebih gak peduli. Bahkan selama 4 tahun mondok gue gak pernah dijenguk sama sekali dan uang bulanan gue dikirimin lewat guru ngaji gue. Kadang gue iri setiap lihat teman-teman gue dijenguk sama ortunya. Gue mikir apa mama gak kangen ya sama gue. Tapi gue berusaha positive thinking lagi, mungkin mama pengen gue mandiri. Suatu hari anak papa
panggil aja Rara. Dia nyebarin fitnah kalau gue ngelakuin hal itu sama salah satu santri putra yang bahkan gue belum pernah ngobrol sama dia. Dan kan ngobrol, tegur sapa ya nggak pernah. Akhirnya gue dan santri putra ini sebut aja Arkan dipanggil sama Pak Ustadz. Kita ditanya-tanya dan disuruh ngaku apa aja yang udah kita lakuin. Karena gue merasa nggak pernah ngelakuin apapun, jadi gue ngasih pembelaan diri dong. Tapi bangsatnya si Arkan ini malah ngaku kalau kita udah ngelakuin sampai hal yang ya itulah. Dan itu sukses bikin Pak Ustadz marah dan akhirnya ortu kami dipanggil. Endingnya sih kita dikeluarin dari pondok itu dan bikin gue pengen nangis jadi-jadinya. Sampai di rumah mama marah ke gue, dia nampar gue, ngumpat gue, dia juga mukul gue pakai rotan yang entah dia dapat dari mana. Dan gue berakhir dikurung di gudang selama 4 hari tanpa makan dan minum. Gue pingsan dan berakhir di rumah sakit karena dehidrasi. Entah atau dari mana papa datang dan marah ketika tahu mama ngelakuin kekerasan ke gue. Dia maki-maki mama, bahkan dia juga nampar mama di depan gue yang saat itu baru siuman. Setelah nampar mama, tiba-tiba papa ambruk gak sadarkan diri dan abang langsung manggil dokter. Dan yang gue dengar papa kena serangan jantung dan saat itu kondisinya kritis. Selang 4 hari gue dapat kabar dari abang kalau papa meninggal dan itu sukses bikin gue pingsan, apalagi kondisi gue waktu itu baru pulih. Pas papa mau dibawa pulang ke rumahnya, gue maksa ikut. Meski awalnya ditolak tapi akhirnya dibolehin. Gue gak inget detail pas di rumah papa, yang gue inget gue dimaki sama istri dan anak papa. Bahkan gue dilempar cermin sama istrinya. Mama juga ngebentak gue dan abang gue gak ngebelain gue. Justru dia malah ikut nyalahin gue atas kematian papa. Setelah papa dikebumikan, kita pulang. Dan sampai di rumah barang-barang gue dikemasin sama abang-abang gue. Karena gue diusir sama mama gue. Dan bilang kalau gue bukan anak dia lagi dan hari itu juga rasanya gue pengen mati. Gue bingung sekarang kehidupan gue mau kayak gimana. Bahkan gue berniat mau bunuh diri aja. Loncat dari jembatan kayak sinetron-sinetron tapi gue gak siap. Selama 3 hari gue jadi gelandangan, kumel, buluk, hitam, definisi gembel dah. Sampai akhirnya ada orang baik hati yang mengut gue dari jalanan. Dia bawa gue pulang ke rumahnya, ngasih makan gue, nyuruh tinggal di sana. Dia tanya kenapa gue bisa terdampar di jalanan gitu. Gue ceritain semuanya. Akhirnya bagus sih gue diadopsi sama dia karena si ibu ini udah lama tinggal dan dia belum udah lama ditinggal suami dan dia belum pernah punya anak sama sekali. Katanya sih mandul, tapi ya nggak tahu deh. Gue bersyukur meskipun hidup gue sekarang sederhana, tapi setidaknya gue bisa ngerasain kasih sayang ibu yang sebenarnya. Sekarang gue kelas 3 SMA, gue udah pindah sekolah. Gue jujur sih masih agak nyesek kalau ingat-ingat masa lalu gue yang bikin sakit hati itu. Meskipun kadang gue sering kangen sama mama dan abang gue karena bagaimana ya, karena mereka juga pernah jadi keluarga gue. Walau mama selalu banding-bandingin gue, tapi tetap aja dia kan orang yang ngelahirin gue. Teruntuk mama yang di sana, apa kabarnya? Naya rindu. Udah sih kak, itu aja. Sorry kalau misalnya kepanjangan dan mungkin ini drama banget. Silahkan mau percaya terserah kalian. Semoga cucu Rotet sehat dan bahagia selalu. Kata gue berair bro. Chaos bro. Chaos kan bro? Gila keras-keras kisah kalian ya. Gila. Parah. Bingung gue mau ngomong apa. Pas gue pilih juga gue kayak aduh ini anjir. Kalau gak mau punya anak gak usah ngewe anjir. Tapi kurang lebih masalahnya mirip semua ya. Masalah keluarga gitu ya, orang tuanya gak bertanggung jawab gitu. Di batch-batch yang ini yang gue pilih-pilihin kebanyakan orang tua sih. Iya. Kenapa sih orang tua? Kenapa sih kalian? Aneh, bingung ya. Tahu dah. Kenapa udah bingung? Bisa gitu ya. Masa sama anak sendiri ya. Gue juga bingung. Kan tahu ya anak punya perasaan, dia juga punya perasaan, tapi kok gitu ya? Udah no comment teman-teman gue semuanya udah stres. Oke, kita mengheningkan cipta dulu deh. Semenit 2 menit gitu ya, santai dulu deh. Biar gak sedih terus. Aduh. Tahu gak sih pas kemarin tuh ya, gue baca di HP kan gini. Malam-malam nih gue baca. Aduh ya Tuhan, jadi pengen ngerokok lagi gue. Hidup kok berat amat kayaknya. Ya Allah. Semua pada berat-berat banget ya. Iya. Buat kalian yang hidupnya tenang-tenang ya, bersyukur. Bersyukur. Sumpah gue denger ini sih gue bersyukur banget sih. I mean, the fact that gue masih ada 2 orang tua itu udah bersyukur gitu loh. Sesimpel itu gitu, bersyukur gue punya orang tua lengkapnya udah bersyukur. Iya, belajar bersyukur ya sih. Bahkan gak usah punya 2 orang tua deh, lu yang masih punya orang yang bisa ada buat lu deh. Sayang siapapun sama itu, gitu. Sayang sama lu, siapapun itu, lu bersyukur sih. Karena kayak gini cuy, kebanyakan ceritanya semuanya deh tadi benang merahnya tuh sama, nggak punya orang yang sayang sama dia gitu, sehidup sendiri anjir.
bingung di saat terendah ya, dia mau kemana ya. Orang-orang Iya. yang usia rumah ibaratnya buat dia, tapi malah begitu. Gila sih. Nggak bener deh, gue coba bisa kasih pesan sama terus. Kalian sebelum mau jadi orang tua ya, pikir berkali-kali deh. Pastiin anak kalian itu hidupnya nggak usah berkemewahan, nggak berkecukupan aja gitu. Jangan sampai dia menderita gitu. Karena bro, anjir dia masih umur sekolah tuh harusnya tuh yang dipikirin tuh ya udah belajar aja gitu, bukan cari duit gitu loh. Itu bukan kewajiban seorang anak. Jadi kalau lu merasa lu belum bisa menafkahi anak lu sampai dia lulus kuliah gitu, ya jangan dulu, jangan kebelet seksnya gitu loh. Terus baru mikir pas punya anak gimana ya, kayak salah anjing. Salah banget. Iya sih. Mesti punya mindset bertanggung jawab sih ya, mesti udah siap Ya. sih makanya. Kadang orang nggak ada tanggung jawabnya gitu, kayak udah lepas aja gitu. Potongnya udah gak kuat emang sih. Mungkin bukannya gue ngomong ngebenerin ya, cuman generasi kita tuh generasi sebelum kita kan juga banyak anak, banyak rezeki. Ya udah nikah aja dulu, ntar juga rezekinya datang. Yeah. Dua kata-kata itu tuh, gue kata-kata kesel banget tuh. Itu bahaya banget sih bisa. Iya. Iya. Soalnya mindsetnya zaman dulu kalau lu banyak anak lu banyak yang kerja kan, duit lu makin Iya. banyak gitu. Tapi kan mau bikin anak lu kerja kan lu mesti keluar duit lebih banyak dulu buat ngegedein mereka gitu loh. Iya. Logika basicnya gitu aja. Ya. Gak usah banyak anak deh, lu punya satu anak aja, pastiin satu anak itu lu bisa sekolahin sampai dia kelar kuliah gitu loh. Lu punya sesuatu yang bisa lu andelin. Jangan lu mikirnya pas udah anak lu lahir gitu loh. Itu namanya lu gak sopan sebagai orang tua gitu. Gue relate banget, makanya gue dengernya sakit banget anjing. Nggak logis. Apa ya? Tapi gue punya satu pertanyaan sih. Tapi gue tidak menyalahkan almarhum bokapnya ya. Cuma kenapa almarhum bokapnya kesel banget ya pas emaknya ngengonciin dia di gudang sampai pingsan. Kalau lu sesayang itu sama dia, kenapa lu tinggalin dia? Dan lu punya keluarga lagi, lu punya anak baru lagi. Gitu loh, paham gak sih? Kayak harusnya kan bisa nih, oke lu mau nikah lagi, lu datengin, oke gue ambil hak asuh anak gue yang ini gitu. Kalau kayak gitu mesti istrinya belum tentu nerima anak ini. Belum tentu. Sama kejadian sama gue. Ya at least kalau gitu dibiayain kayak atau apa gitu. Berarti kan sengaja berkecukupan gitu loh. Dia pasti berkecukupan dong kalau sampai dia punya 2 anak segala macam. Tapi belum tentu. Ya maksudnya kalau dari cerita dia ini kayaknya gue bisa ngegambarin dia berkecukupan di cerita ini, bapaknya ini loh. Karena kan apa ya, kayak istrinya, anaknya bisa pesantren yang sama kan ya tadi ya, sama seanak tirinya segala macam. At least dia berkecukupan gitu, kayak ya sesimpel mungkin ngasih kabar, nanyain kabar gitu loh, kayak jadi bapak jauh aja gitu. Mungkin materinya cukup tapi kasih sayangnya nggak cukup dia. Iya itu makanya gue agak bingungnya di situ, kenapa lu emosi banget sampai sebegitu emosinya, tapi selama ini lu nggak ada gitu buat dia. Nah itu yang gue pertanyakan sebenarnya. Tapi makanya itu yang gue pertanyakan itu doang. Cuma ya udahlah ya, semoga tenang lah di sana ya bapak kamu ya. Semoga kamu juga sekarang udah nemuin sosok orang baru yang mungkin bukan darah daging sendiri, tapi at least dia bisa menyaingi lu selayaknya darah daging dia sendiri gitu. Gila, gak habis pikir gue. Sayangin lah ya. Ya. Semoga bisa, ya semoga lu bisa sukses juga lah ke depannya lah. Semoga hidup lu bisa. Sukses. Orang-orang keras pasti sukses hidupnya. Ini lebih cepat dewasa ini. Mentalnya kuat. Ya semoga maksudnya semoga kesempatannya juga datang buat lo gitu. Ya, kita aminin semuanya ya. Tapi bukan berarti kalian mau mental kalian harus punya keluarga gitu ya. Enggak. Ya anjing goblok lah kalau punya mindset cari gitu dulu. Jangan cari masalah. Itu kalian harus bersyukur kalau kayak gitu. Karena dia aja tadi ngomong udah mau tanda kutip udah mau suicide attempt kan. Dan untungnya dia nggak berani ngelakuin. Tapi ya banyak juga kasus orang yang akhirnya benar-benar ngelakuin gitu. Kalau saya emang dia benar-benar nggak kuat segala macem. Jadi maksudnya hal-hal kayak gitu jangan kalian anggap enteng gitu loh. Mesti syukur lah gitu.
umur berapa sih tadi yang pas dia sampai homeless 3 hari gitu? Itu Kayak posisinya SMA deh. SMP apa kayaknya SMA ya? Coba gue cek. Tadi udah gue SMA. tutup lagi. Sebenarnya Pasti. SMA Naya deh, ya tadi. seingat gue. Mm-mm. Iya, Dia kan seingat gue sih pesantren SMA. 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 Iya, SMA ya. dia kan akhirnya masuk SMA kan pas sama pesantren bisa SMP juga sih tapi ya. Nggak, ini SMA. 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 Oh. Ada tulisannya. Itulah tolonglah bertanggung jawab sama anak gitu loh. Intinya itu doang sih setiap kali masalah Iya. karena orang tua ya Orang tua, bapak Bos. ya utama sih kayak lebih ke cowoknya sih harus yang lebih bertanggung jawab ya. Ibaratnya cowok kepala keluarga yang bawa kapal lah ibaratnya kan. Kapal tuh keluarga, kalau cowoknya nggak bertanggung jawab kemana-mana kadang. Kesel banget gue dengernya. Wes, kita lanjut aja. Ih, Biar makin sedih. Dari cerita selanjutnya oke, dia minta disamarin, kita kasih nama, dia cowok apa cewek ya? Namanya cowok deh. Kita kasih nama Gibran. Waduh. Halo para abang dan Stella. Cerita ini berpusat di keluarga saya. Sebelum memulai cerita, saya itu 3 bersaudara, di mana saya anak ketiga dan saya punya 2 kakak. Cewek yang pertama dan cowok yang kedua. Cerita ini berpusat sama kelakuan kakak cowok saya yang kalian nanti bisa menilai sendirilah kalau dia itu masih spesies manusia atau setan. Cerita bermula waktu ibu saya hamil kakak cowok yang panggil saja dia R. Kasih nama Rama deh biar gampang daripada R. Bos di tempat kerja ibu itu berkor-kor kalau si Rama ini akan jadi anak emas dan banyak hoki karena dia lahir di tahun naga emas. Karena hal ini ibu saya itu terlalu memihak kepada si Rama. Apapun permintaan Rama selalu dituruti dan rela mengeluarkan banyak biaya untuk Rama. Pernah dulu saya waktu kecil mungkin di tahun 99 atau 2000-an, Rama itu memaksa ibu untuk beli komputer PC. Akhirnya permintaan itu langsung dituruti dan di rumah ada PC lengkap yang pada zaman dulu harganya itu nggak main-main. Lalu si Rama ini termasuk anak yang pintar karena dulu waktu SMP dia masuk sekolah negeri paling favorit di Surabaya. Karena hal ini, ibu selalu membandingkan saya dengan Rama yang lebih pintar lah, yang lebih baik hidupnya lah, dan itu terjadi sedari saya kecil. Tetapi sifat Rama itu sombong, angkuh, suka membesar-besarkan sesuatu dan tidak suka dipandang rendah oleh orang lain hingga dia menghalalkan segala cara untuk dipandang dan dijunjung tinggi oleh orang lain. By the way, saya dan Rama itu jaraknya 8 tahun. Permasalahannya bermula ketika Rama bilang dia dekat dengan cewek yang berasal dari Malang Selatan. Dia bilang kalau dia cinta, ingin meminang perempuan ini. Akhirnya waktu itu kita sekeluarga, saya, bapak, dan ibu kakak cewek saya sama suaminya dan si Rama, kita bersama ke sana. Dan ternyata mendapati perempuan ini janda anak 1. Anaknya udah besar, mungkin sekitar kelas 4 SD. Di situ saya lihat raut wajah orang tua saya udah kecewa, sedangkan saya sama kakak itu sudah kayak iuh gitu. Bukannya kita judging, kalau memang janda kami sebenarnya nggak ada masalah, tapi tolong di briefing dulu dan bilang ke orang tua kalau perempuan yang mau dinikahinya itu janda. Tidak perlu menyembunyikan fakta gitu, kita nerima kok apa adanya. Walaupun begitu, rapat untuk acara pernikahan masih berjalan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka menikah. Resepsi inti ada di Malang Selatan dan semua berjalan dengan lancar. Lalu acara resepsi diadakan lagi di rumah saya. Ini adat orang Jawa namanya wali kloso, jadi pihak laki-laki juga melaksanakan acara resepsi di rumahnya sendiri walaupun tidak semegah resepsi pertama, dan acaranya berjalan dengan lancar. Tetapi setelah 1 hari acara, istrinya si Rama ini minta pulang ke Malang. Padahal dari awal mereka sudah setuju kalau akan tinggal di rumah saya, padahal di sini mereka juga udah dibangunkan rumah oleh bapak. Intinya pada hari itu semuanya chaos. Berakhir mereka baru bercerai. Iya bang, cerai. Karena tidak ada 3 hari. Kayak tidak ada 3 hari mereka nikah, terus cerai. Waktu mengurus proses perceraian itu pun chaos. Si Rama itu selalu ditanya orang tua kalau gimana jadinya, sampai mana prosesnya, dia ditanyain malah marah-marah. Akhirnya orang tua saya mengalah dan tidak bertanya tentang hal itu lagi. Bahkan sampai sekarang kita sekeluarga nggak tahu mereka udah bercerai apa belum. Lalu sepanjang Rama tidak ditekan masalah perceraian sama orang tua, mulailah drama antara keluarga saya dan debt collector. Karena ternyata si Rama punya banyak utang. Dan semua itu diatasnamakan orang lain seperti bapak, kakak cewek, bahkan suami kakak cewek. Karena hal itu pula si Rama selalu minta uang ke ibu dan mintanya itu gak masuk akal. Misal dia minta uang 10 juta jam 2 siang, jam 5 sore itu harusnya udah ada. Pokoknya proses keluarga kami dengan debt collector itu memakan waktu yang cukup lama, ada sekitar 5 bulan. Dan uang simpanan ibu itu sampai habis.
Padahal uang itu untuk berobat karena memang keadaan ibu saat itu sedang sakit-sakitan dan menunggu uang yang dipinjam Rama untuk KRS dan periksa lab. Kakak cewek udah menawarkan ke ibu untuk pakai uang dia dulu, tapi ibu tetap menolak dan lebih menunggu uang dari Rama. Puncak masalah terjadi lagi di 15 Oktober pagi di tahun 2018 yang lalu. Waktu itu saya mau persiapan pergi ke kuliah dan ibu memanggil saya. Di situ, saya bisa lihat ibu udah lemes di kasur dan gak bisa bangun. Ibu bilang kalau saya harus menagih uang untuk berobat ke Rama. Akhirnya saya tagih pagi itu juga ke Rama yang masih ngorok di kasur kamarnya. Kita bertengkar dan akhirnya dia ngelempar amplop coklat tebal ke muka saya. Lalu dia berteriak, "Nih uang terus yang kalian minta." Lalu dia pergi dari rumah. Akhirnya pun uangnya saya kasih ke ibu dan dibukalah isi amplop itu. Dan abang sekalian tahu isinya kertas. Kertas putih yang dipotong kecil-kecil seukuran uang, Bang. Di situ saya lihat sendiri ibu menangis sambil teriak hingga beliau drop. Akhirnya pun saya dan kakak cewek mengirim ibu ke rumah sakit dan kita ngurus ibu di sana. Selama di rumah sakit, Rama tidak menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Dan berakhir di tanggal 18 Oktober, Rama datang ke rumah sakit dan menangis di hadapan ibu yang benar-benar sudah tidak sadar dan tidak bisa bicara karena ibu sudah komplikasi parah. Di malam itu, di 18 Oktober setelah Rama menangis di hadapan ibu berpulang ke Tuhan. Saya tidak pernah mau dendam. Tapi semenjak hal itu saya sudah tidak menganggap Rama itu kakak saya. Hidupnya dia berantakan. Bekerja nggak halal tapi omongannya masih tinggi. Seolah dia orang yang paling baik. Di tahun ini, Januari kemarin, Bapak meninggal dan kami bertiga tidak punya orang tua lagi. Akhirnya kini kami hidup sendiri-sendiri. Kakak cewek dengan suaminya di rumah mereka sendiri. Saya yang masih menetap di rumah karena di sini Bapak dulu membangun kos-kosan, jadi saya harus menetap di rumah. Dan Rama yang hidupnya udah kemana-mana. Saya dan kakak cewek saya sudah tidak peduli lagi dengan dia seolah dia tidak terlihat. Kami juga pisah kakak dan biarlah dia hidup sendiri dan see you on top aja. Udah dulu ya Bang ceritanya, maaf panjang. Sebenarnya masih banyak ceritanya tapi saya berusaha menyingkat. Semoga bahasa saya enak dibaca. Makasih udah bacain. See you cucurutut, semoga sehat selalu. Iya benar iblis. Dajjal sih. Tapi itu tipikal spoiled child sih. Itu tipikal spoiled child kalau gue tangkep ya. Karena dia hidupnya terlalu diemas-emaskan dari dia kecil. Jadi dia tuh dimanja sih. Terlalu dimanja, alhasil baik lagi ya, gue tidak menyalahkan orang tua ya di sini ya. Karena banyak orang yang ngemanja anaknya pun anaknya bisa tahu diri. Gitu loh, banyak. Tapi kalau dari cerita ini ya bisa dikonklusikan menurut gue karena dimanja. Karena kayak apalagi dia tahu itu kan. Adiknya nih dibeda-bedain sama dia. Dia mau apa gampang. Cuma karena sebatas dia pintar, bos. Sebatas dia pintar doang gitu loh. Kayak yang menurut gue lebih pintar ya kan daerah. Ya itu kan kadang di beberapa orang tua tuh kepintaran anak jadi kebanggaan di tongkrongan kan. Jadi tolak ukur gitu loh. Iya makanya tolak ukur banget gitu. Karena hasilnya gitu. Jadinya dia merasa apapun yang dilakukan gak akan salah. Ataupun kalaupun dia salah dia tahu gak bakal diomelin gitu loh. Jadi dia gak merasa ya makanya asalnya bebas banget lah gitu loh. Ya kayak gitu tuh. Gak jelas hidupnya tuh. Bermain di zonanya. Iya, dan nggak ada apa ya? Ya mungkin gitu dia kalau salah nggak dinasehatin atau gimana juga kita kan nggak tahu ya. Sampai dia bisa sebarbar itu sampai nggak jelas lah anjir. Gila ngasih amplop isi kertas tuh. Dajjal banget sih. Dajjal itu sih. Itu Dajjal itu Dajjal sih. Gila sih. Berarti dia udah niat gitu loh. Kayak iya dia udah prepare dulu. Dia udah prepare. Iya gitu. Dia udah tahu nih dia pasti bakal ditagih nih gitu. Aduh, Dajjal sih ya. Dajjal sih. Itu Dajjal banget sih. Aduh, Tuhan. Lalu dimanja rusak anak. Manusia unik-unik ya manusia ya. Makanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, yang kurang juga tidak baik. Pas-pas aja lah. Gak ada tutorial ya jadi orang tua ya pakai hati lah lu yang lihat sendiri sih kasusnya. Ya. Ntar saya belajar sama Norman. Aduh, apa? Kan duluan, kakak. Kalau dulu, aduh. Wes, kalau gitu kita lanjut ke cerita terakhir ya. Okay. Dia minta diituin apa enggak ada tulisannya. Oke, berarti gue sebut aja namanya ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Iya dia ya. Halo, namaku Anan. Aku tipe orang yang pendiam, pemalu tapi ceria. Siap, April Anan. 2016. Kisahku dimulai saat aku masih berstatus anak SMA kelas 12 dan sedang menunggu hasil pengumuman ujian nasional. Malam itu aku pergi untuk beribadah sholat maghrib di masjid yang ada di desaku, sebut aja Desa Semanggi.
Aku selalu berangkat sebelum azan sholat dikumandangkan, alasannya karena aku malu untuk berangkat secara beramai-ramai. Saat aku berjalan, ada seorang laki-laki yang melewatiku dan memberiku salam. Aku menjawab salamnya tanpa menatap wajahnya sedikit pun. Saat sholat dimulai, aku mendengar suara imam yang tidak asing bagiku. Ya, dia lelaki yang menyapaku dan saat di perjalanan menuju masjid tadi. Dia adalah adik dari imam sebelumnya, jadi bisa dikatakan dia menggantikan kakak yang jadi imam sementara waktu di masjid itu. Laki itu lebih muda 1 tahun daripadaku, dia satu desa denganku. Dia akan lulus dari pondok pesantren yang terkenal di daerah Malang. Dia anak ke-9 dari 10 bersaudara. Dia baik, dia pendiam, keluarga adalah keluarga yang terkenal karena keagamisannya. Udah 2 minggu aku pergi ke masjid dan dia adalah imamnya. Saat perjalanan pulang dia memberanikan diri untuk meminta nomor WA aku. Dan dengan polosnya aku memberikan nomorku padanya karena menganggap kami bisa sharing tentang ilmu agama. 1 bulan berlalu kami terus mengobrol melalui WA yang isi tentang candaan, ilmu agama, saling mengingatkan A sampai Z sampai pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mengatakan rasa sukanya padaku. Awalnya aku ragu untuk menerimanya karena aku bukan lulusan dari pondok. Tapi setelah 2 minggu berlalu dia menyatakan rasa sukanya, aku mulai menerima dia menjadi boyfriend. Alah. Dia adalah, ada tulisannya jadi gue baca. Dia adalah pacar pertama aku dan aku pacar pertamanya. Aku tidak pernah jalan keluar bersamanya, tidak pernah bergandengan tangan bla bla bla. Jadi bisa dikatakan kami berpacaran hanya melalui chat WA. Tidak sengaja bertemu dengannya. Dan saat jadi pas saat nggak sengaja ketemu sama pas saat dia jadi imam. Terus di bulan Desember, jadi bulan April, aku sangat terpukul karena harus kehilangan ayahku untuk selamanya. Sifat ceriaku berubah menjadi sangat pendiam dan senyumanku perlahan luntur. Hubunganku dengannya masih baik-baik aja. Bahkan ketika bertemu dengan orang tua saudaranya, mereka seolah-olah menerimaku dengan baik. Tetapi di belakangku banyak desas-desus yang mengatakan bahwa keluarganya tidak suka denganku karena alasan anaknya berubah menjadi pembangkang dan keluargaku tidak sederajat dengan keluarga mereka dari segi agama. September 2017. Hubungan kami mulai tidak baik-baik saja karena dia menyembunyikan banyak hal dariku dan sikapnya mulai aneh. Saat itu aku dan keluargaku pergi ke pantai di daerah Jogja untuk berlibur. Waktu di pantai aku melamun dan pikiranku kosong. Alhasil pas sampai rumah aku kesurupan. Kata orang tuaku saat aku kesurupan aku berlari-lari seperti anak kecil, bawa pisau dan benda tajam kesana kemari. Menyakiti anggota tubuhku sendiri sampai berdarah, tertawa sendiri bahkan aku hampir membunuh kakak perempuanku. Perlahan berita mulai tersebar. Tetanggaku menganggapku gila. Dan keluarganya yang mendengar hal tersebut menyuruh pacarku untuk pergi mondok dengan segera. Aku kesurupan 1 minggu lebih, tapi bersyukurnya keluargaku akhirnya berhasil menyembuhkanku. Setelah aku sembuh, aku berniat pergi jalan-jalan untuk menghirup udara segar. Di setiap jalan tetanggaku mengatakan, Anan gila. Apa dia bisa keluar rumah ya? Anan gila karena ditinggal pacarnya. Aku yang mendengar hal itu langsung balik ke rumah dan aku mengunci diriku di kamar selama 2 hari. Tanpa makan dan tanpa minum. Pada akhirnya aku menderita depresi berat dan halu. Selama halu aku memanggil namanya berkali-kali. Goblok kan ya. Ibuku membawa ke psikiater dan ke beberapa kiai. Hasil keduanya sama, yaitu menyuruhku bertemu dengan pacarku dan menyuruhku menemukan kedamaian. Karena Devin kenapa hilang nih? Enggak, udah. Enggak, ada. Tadi hilang nih gue. Setelah mengetahui hal itu, ibu dan kakakku pergi ke rumahnya untuk meminta anaknya diizinkan bertemu denganku sekali dan terakhir kalinya. Mereka menolak hal tersebut dengan alasan mondoknya jauh dan gak bisa pulang. Ibuku kesana dan memohon sampai 8 kali sampai tetanggaku menganggap ibuku gak punya harga diri dan keluarganya masih menolak keras permintaan ibuku. Ke-9 kalinya ibuku pergi ke sana bersama kakekku, ibuku memohon dengan menangis dan bersujud di kaki ibu pacarku. Keluarganya mulai menyetujui hal tersebut karena merasa gak enak sama kakekku yang mempunyai status orang penting di desa Semanggi. Oktober 2017. Aku bertemu dengannya di taman yang ada di kotaku. Dia ditemani kakaknya sedangkan aku ditemani ibu dan kakakku. Kami diberi kesempatan untuk mengobrol berdua. Itu adalah pertemuan pertama sekaligus terakhirku dengannya secara pribadi. Dia mengatakan maaf berkali-kali sudah membuatku seperti ini. Dia juga menjelaskan jika dari awal keluarganya tidak setuju denganku karena keluargaku bukan keluarga lulusan pondok. Dan dia juga dijodohkan sejak September lalu. Aku hanya terdiam mendengarkan penjelasannya. Tetapi setelah dia memberikan penjelasan panjang lebar, dia mengatakan dia masih mencintaiku, tapi dia harus pergi meninggalkanku karena ingin berbakti kepada orang tuanya dengan menikahi gadis pilihan orang tuanya. Kami pun putus dan pulang ke rumah. Sesampai di rumah aku hanya bisa menangis, karena aku menemukan kedamaian sendiri.
Setelah masalah tersebut selesai, aku menjadi trauma dengan laki-laki, dan aku terus menyalahkan diriku sendiri karena harga diri ibuku yang jatuh karena aku. Desember 2017. Aku bertemu lagi dengan teman lamaku. Sebut saja dia Aditya. Dia memperlakukanku sebagai ratu. Dia mengantar dan menjemput aku saat kuliah. Dia selalu ada untukku saat aku membutuhkannya, menemaniku saat aku mengerjakan tugas kuliah, dan keluarganya sangat baik padaku. Perlahan traumaku menghilang sedikit demi sedikit. 29 Desember dia memilih melamarku daripada menjadikanku sebagai pacarnya. Aku mulai menerimanya karena aku merasakan ketulusan yang dia berikan. Januari 2018. 5 Januari, Aditya harus pergi keluar kota bersama keluarganya. 6 Januari saat aku tidur, aku mendapatkan telepon dari nomor yang gak aku kenal. Dan mendapatkan berita bahwa Aditya kecelakaan dan meninggal tempat di kejadian. Seketika duniaku terasa hancur. 7 Januari, aku melihatnya dikubur dan itu terakhir kalinya aku menatap wajahnya. Aku mulai depresi berat lagi dan sering pingsan secara tiba-tiba. Ibuku memutuskan untuk membawaku pergi ke Surabaya dan tinggal di Surabaya sementara waktu. 10 Januari 2018 sampai 13 Desember 2020, aku tinggal di Surabaya bersama kakakku. Selama di Surabaya, aku menyibukkan diri dengan kuliah sebagai asdos, penulis, dan pengajar di TK swasta. Aku mulai trauma dengan laki-laki. Setiap ada yang mendekatiku, aku selalu menghindar. Maret 2021, aku kembali ke kampung halamanku karena kakekku meninggal. Entah berapa kali aku merasakan hancur dan hatiku mulai mati rasa. Di tahun 2021, aku mulai tinggal kembali dengan ibuku. Februari sampai April 2022. Karena kesibukanku sudah tidak padat, aku mulai bermain game lagi. Selama di game, aku jarang berbicara dengan lainnya. Entah kenapa aku mulai berbicara dengan satu laki-laki. Kami mulai sangat dekat dan dia menyatakan perasaannya padaku. Mei 2022. Di akhir bulan April sampai Mei, aku mulai keluar rumah sakit karena satu penyakit yang mengharuskanku melakukan operasi. Penyakitku ini disebabkan karena aku yang sering pingsan dan mengalami benturan keras di bagian kepala dan telinga. Jadi sekarang mulai terasa sangat jauh dariku. Hatiku mulai hancur lagi dan sampai benar-benar terasa mati rasa. Sampai sekarang aku masih berjuang melawan hal ini sendirian dengan kondisi hati dan badanku yang mulai terasa hancur. Rasanya benar-benar sesak, tapi aku tidak ingin mengatakannya kepada ibuku. Aku tidak ingin membuatnya susah lagi karenaku. Maaf Kak, ceritanya panjang, tapi aku sudah berusaha menyingkatnya. Makasih. Dia orang detail ya, sampai tanggal-tanggalnya. Iya. Dia inget semua. Beda yang terakhir. Ini romansa. Romansa yang gak hoki. Masih beruntung loh keluarganya suportif loh. Iya. Gue gak bisa bayangin kalau dia keluarganya juga gak suportif sih. Gue gak bisa bayangin sih. Aduh, gila. Terima kasih tante yang udah suportif. Tante-tante. Nggak. Tante baik. Tapi ini gue no komen sih, karena ini bener-bener hidup gitu kayak ini hidup udah ya, iya hidup udah. Gitu. Iya. Kecelakaan gak ada yang tahu. People Ya come kan? and go. Kecelakaan gak ada yang tahu. Terus juga soal yang pacar pertamanya juga, ya dia apa ya? Dia Ya. pasti mau berbakti gitu kan. Dia mau berbakti sama orang tuanya. Maunya nggak salah. Nggak salah. Nggak salah juga. Seenggaknya dia gentle juga kan, berani ngomong. Pusing kan lu? Harus ikut ini. Gentle gak gentle sih ya sebenarnya menurut gue ya. Cowoknya menurut gue gentle gak gentle karena dia baru mau ngomong setelah dipaksa 9 kali mohon. Dan itu pun tanda kutip bawa kakeknya yang punya status kan. Dia ngomong kayak gitu. Jadi menurut gue kalau emang benar-benar gentle, dia bisa aja ketemu diem-diem, telepon, kelarin gitu atau gimana, kasih tahu sebenarnya gimana, bisa aja sebenarnya kan. Kalau emang gentle gitu. Kayak, tapi ya seenggaknya nggak ngilang lah. Nggak ngilang, betul. Iya, dia nggak ngilang. Jangan ngilang tuh makanya ya. Ya itu udah kayak ya itu siklus hidup ya gitu udah lah. Tapi ya itu hidup iya kayak. Itu siklus hidup aja, bukan kesalahan. Itu pelajaran aja. Bukan kesalahan dari kita atau apa gitu. Karena awalnya mereka dekat juga karena saling suka gitu loh. Jadi nothing wrong sebenarnya. Ya emang endingnya aja yang namanya hidup keras gitu kan. That's life bro. That's life gitu. Ya semoga ya. Bro. Ya semoga hidup lu ntar bergulir sekarang mau ke atas ya pokoknya semua nih yang ngirim cerita sedih, semoga gue berharap hidup lu either sekarang atau secepatnya
lu bisa ada di atas dan lu bisa merasakan Amin. kebahagiaan, kesenangan gitu. Rodanya udah Semoga. mau naik ke atas nih. Set. Iya, kan Iya. roda naik berat kan bos dari bawah nih. Nah, Iya. agak berat tuh. Iya, pas udah di atas set. Nah, gitu. Udah deh. Semoga. Keganjel batu jadi di atas terus. Iya. Gue doain biar di atas terus. Amin, gua aminin aja, Amin Der. dong. Amin. Banget cerita kalian. Tapi balik lagi guys ya, makanya kayak banyakan tadi kan kayak yang gue denger tuh kalian depres, suicide attempt segala macam. Ya semoga kalian yang lain-lainnya bisa. Balik lagi ya, gue tidak ada di posisi itu, jadi gue tidak bisa ngomong jangan depres, jangan suicide attempt. Gue nggak bisa ngomong, gue nggak punya hak buat ngomong kayak gitu. Oke, tapi setidaknya gue cuma pengen kasih tahu kalau bisa kalian cerita sama seseorang, cerita. Kalau misalnya kalian nggak bisa cerita sama orang yang yang deket sama kalian atau gimana, ya berdoa kayak atau gimana, gue juga nggak tahu deh. Itu juga sesuatu yang mesti apa ya? Ya live lagi kayak tadi kan ada yang tiba-tiba mungut, ada yang adopsi, itu lo nggak pernah tahu kan kalau live gitu. Cuma kalau bisa jangan mikirin soal suicide attempt, janganlah. Dari kacamata orang yang sadar dan Iya, logika, jangan. suicide attempt itu salah. Jangan, iya jangan. Jangan deh. dipendem sih ya, lebih coba. Semua orang pasti bakal bilang itu salah, jadi Betul. jangan gitu. Iya. Ya, kita cuma bisa Pun bilang juga gitu. pasti sadar itu salah. Cuma Iya, kadang tapi kan lagi nggak bener kan mikirnya, makanya dia pengen ngelakuin gitu. Udah kusut aja pasti Lagi kalau kusut, orang yang iya. ngalamin gitu. Iya sih, kalau saya udah nggak punya siapa-siapa sih, doa doang sih bos. Kayaknya bos yang bisa lu ajak ngomong tuh doa doang. Tuhan lagi ke atas sudah. Ya meskipun lu nggak dijawab tapi udah gitu. Nggak tahu, tahu nggak sih bisa tainya apa? Kalau orang biasa ada lagi di situasi kayak gitu tuh, kebanyakan mikir kayak, oh Tuhan nggak jahat ada. sama gue. Iya, Tuhan nggak Gitu. ada. Itu pasti. Makanya coba ke ini tempat ibadah lah. Tempat ibadah kan pasti iya. ada sosok seseorang kan, nggak itu imam lu kayak atau Ya lu ke pastor gereja, kayak, ke masjid, ke vihara, ke ajak ngobrol pura. sama mereka, itu orang Lu yang bisa nangis. kalian percaya lah itu. Ya benar itu benar. Kalau lu nggak punya siapa-siapa, lu coba ke tempat ibadah, lu nggak mungkin deh. Gue percaya di tempat ibadah kalau ngelihat orang lost tuh pasti tahu gitu. Apalagi kalau lu nangis, pasti lu at least diajak ngomong. Dijamah lah, pasti diajak ngomong, dijamah diajak dan ngomong, diajarin dijamah. yang benar pasti. Ya betul. Pasti gue yakin sih itu sih harusnya. Kalau tempat ibadah yang proper Kecuali pasti. tempat lu ibadah iblis ya. setan beda, itu beda urusan. setan beda. Iya. Itu bisa sih ya. Nggak kepikirannya bisa. biasa. Iya. Iya benar tuh, boleh saran itu benar. Mungkin ya bisa jadi opsi. Kalau misalnya udah nggak ada orang tua, lu udah nggak bisa diajak ngomong, lu nggak punya teman, Mendekat nggak punya nggak ada. sahabat. Udah Dan masuk sepupu lu merasa nggak ada yang bisa diajak ngobrol lagi, ada satu orang itu yang tadi gue bilang. Tempat ibadah walaupun lu nggak kenal dia, tapi dia pasti bakal nuntun lu ke hal yang baik. Anjay. Atau di Indo ada nggak sih harusnya suicide hotline? Harusnya ada deh. Masa nggak Ada. sih. Ada, Nah, tapi itu dicari aja. Jalan nggak sih? Jalan Rumah sakit ujung-ujungnya kalau itu. Kalau lu udah nggak punya uang gimana bos? Kan Iya nelfon sih doang. susah. Tapi pasti Tapi disuruh nggak punya konsul lah HP. nanti Kalau nggak kan. punya HP ya udahlah ya. Ya udah guys. Ya udah. Ada kok jalan-jalannya guys. Berusaha ya. Tempat ibadah guys, tempat ibadah deh. Setidaknya untuk satu hari itu lu nggak lost. Lu bisa. Lu bahkan kalau nggak ada tempat tinggal pun, lu bisa tinggal di situ. Boleh kok, harusnya diberikan lah seenggaknya. Ya tapi biasa kan masalah orang itu tertutupnya banget tuh yang dia susah gitu kan. Gak ada keterbukaan sedikit pun biasa kan karena insecurity dari banyak hal tuh. Karena nggak ada yang bisa dia luapkan gitu loh. Gitu ya. Ya daripada lu gak tahu kan, itu salah satu yang mungkin bisa jadi saran gitu. Kalau misalnya kalian lagi merasa depres, lost, nggak tahu mau ngajak ngobrol siapa, nggak ada yang bisa kalian ajak ngobrol, ya boleh gitu ke tempat ibadah terdekat. Apapun nih. Meskipun kalian nggak punya agama pun gitu, apapun nih. Kalau kalian butuh bantuan, jangan lupa cari bantuan. Terbuka aja ya guys ya sama masalah kalian ya. Terbuka ya kuncinya sih. Yes. Betul, terbuka. Oke. Udah, kali ini kita cukup dulu aja biar nggak sedih-sedih mulu nih. Closing. Next kita sedih lagi. Iya boleh sih. Kalau kalian masih banyak nih sebenarnya inboxnya. Banyak sebenarnya. Iya. Banyak banget. Tinggal kalian ambil aja.
dibaca-bacain Bersyukur. buat kalian yang nggak kebaca nih sekarang ya, bukannya gimana Durasi bos. Durasi ya, terbatas tapi waktu. kalian ingatlah pasti ada seseorang juga buat kalian. Mungkin bisa dibacain sama temen gue nanti di next episode. Makasih banyak buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Kalian juga bisa join membership kalau kalian mau support kita lebih lanjut. Sampai berjumpa lagi di Cucu Podcast berikutnya. Bye bye guys. Bye bye.